Saya akan menjelaskan bagaimana sistem sound system gedung bekerja dan apa yang perlu kita perhatikan untuk perawatan dan nanti bagaimana memperbaikinya. Kita lihat di sini, kita mulai dari sistem mixer ya. Mixer ini inputnya dari ada mic ya, ada mic reception, ada mic car call ya. Nanti mic reception dari meja reception ya. Kalau car call dari reception juga bisa juga dari apa, dari ruang kontrol. Nah di sini kita lihat ya, ini zona, bisa kita pilih zona, dan kemudian ada master volume, ada volume khusus pilihannya, misalnya pilihan untuk car call, kemudian pilihan volume untuk reception. Nah kemudian ada masternya itu gabungan untuk kedua volume ya. Ini pilihannya bisa lihat teman-teman, indikatornya nanti kita mau pilih mana ya. Jadi dari mixer ini kita bisa juga dapat tuner, yaitu dari radio, bisa kita inputnya radio, dengar musik ya, dengar radio, dengar dari SD, dari memory card, bisa dari CD-ROM. Ini pakai CD-ROM bisa, untuk misalnya kita mau memberitahu pakai CD boleh ya. Flash disk itu SSD ya, bisa pakai flash disk, bisa pakai SSD ya. Nah ini saya bilang tadi zona-zonanya, mau pilih zona berapa, misalnya lantai 1, lantai 2, lantai 3, tinggal tekan aja. Tapi ada yang all, yang jika all ditekan berarti semuanya ya. Ada all call kan, itu ada all call, jadi panggil untuk semuanya. Nah kemudian di sini kita ada namanya equalizing ya. Equalizing ini berfungsi untuk modulasi ya suara, dimana suara itu bisa kita modulasi untuk suara rendah, suara middle, dan suara tinggi ya. Kalau suara rendah itu bass ya, suara middle itu mid range, suara tinggi itu higher ya, atau tweeter ya. Nah di sini kita pilih zonanya, selektor zona, mau lantai 1 ya, ini selektor zonanya, selektor lantai 1, lantai 2, lantai 3, udah kita kasih namanya apa, template-nya ya, atau nama-namanya. Bisa juga untuk semua all call ya, masternya ya. Di sini kita lihat ada amplifier. Amplifier itu penguat, contoh nanti misalnya 400 watt misalnya ya, ada 250 watt, berarti nanti kemampuannya tergantung bebannya berapa watt, kayak ceiling speaker berapa watt ya kan, horn speaker berapa watt, wall speaker berapa watt, column speaker berapa watt. Nah itu totalnya sesuai dengan satu spek, yaitu satu penguat ya, penguat, namanya penguat speaker ya, amplifier. Jadi sehingga nanti volumenya kita itu bisa lebih kuat hasilnya, nanti outputnya di speaker. Jadi teman-teman bisa melihat nanti rangkaiannya begini, semua output dari speaker kita lihat ya, ini dari in dan out, sistemnya begitu, in out. Tetapi yang penting di sini adalah untuk karirnya itu, atau kita harus mengetahui impedansi setiap speaker ya, berapa watt dan impedansinya berapa ya, nanti kita ukur. Kemudian saya sudah buat video sebelumnya bagaimana ceiling speaker, cara pengukurannya, impedansinya. Nah tetapi semua itu karirnya adalah tegangan 110 volt ya, itu yang masuk ke dalam output speaker ketika speaker mau mengeluarkan suara. Jadi ada tegangan 110 volt. Nanti kalau misalnya misalkan suaranya lemah, berarti tegangannya drop ya. Kalau tegangannya lebih, berarti suaranya pecah. Nah itu perbaikannya yang perlu kita cek di situ ya. Sumber tegangannya dari mana? Dari amplifier ya, amplifier kita lihat ya, kita lihat amplifier. Nah tergantung nanti volume kontrol ya, volume kontrol di setiap ruangan kan ada volume kontrol. Nah di situ ada potensiometer. Potensiometer itu adalah untuk mengatur kecil besarnya output dari speaker ya, karena kita pakai volume kontrol. Di situ ada namanya sistem rangkaian potensiometer ya. Di situ ada tahanan-tahanan, resistor. Nanti kalau resistor semakin tinggi kan arusnya semakin rendah kan begitu. Jadi tegangan arus tahanan bersatu nilainya akan rendah kalau ada beberapa nilai yang rendah
ya. Seperti itu cara mengukurnya, sehingga nanti kita bisa memperbaikinya. Perawatannya adalah kita pastikan terminal-terminal ini kencang semua, ya. Ini yang intinya seperti yang saya tunjukin ini, in out ini cek, jangan ada yang longgar, ya, supaya jangan ada drop tegangan, ya. Nah, di sini harus pastikan drop datanya jangan sampai ada, ya. Itu harus kencang-kencang di apa namanya, dikencangi bautnya, ya. Dan bersih, harus bersih, ya. Ini kurang bersih. Jadi kita harus rawat juga, ya. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Salam sukses buat kita engineering MEP HPAC.